Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Di video kali ini aku mau melanjutkan lagi guys kasusnya Vina lagi ya. Kita bareng-bareng membahas kasusnya Vina sampai kasusnya ini terselesaikan dengan baik sampai Peggy Setiawan yang ditangkap ini bebas karena beliau ini benar-benar bukan pelaku sebenarnya guys. Kita meyakini bahwa beliau itu bukan pelaku sebenarnya, termasuk 6 dan 1 yaitu Saka Tata. Mereka itu adalah korban salah tangkap dan ini pernah kejadian sebelum-sebelumnya ya guys ya. Dan ini ada sebuah video guys, yuk kita lihat video seperti apa sih. Kita bahas bareng-bareng. Ini mulutnya agak-agak gimana ini. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Nah itu yang jadi pertanyaan kan. Coba kalau seandainya dia muncul di publik di sebelum-sebelumnya, mungkin orang akan mencurigai beliau kan. Ini adalah salah strategi ya menurut aku ya. Ibtu Rudiana itu salah strategi. Harusnya jangan kayak gitu kan. Kalau dia tuh menurut aku kurang pinter ya. Kalau mau menutupi kasus ini kurang pinter karena lama-lama jadi terbongkar kan kayak begini kan. Orang jadi curiga gitu. Nah ini ada sebuah video lagi guys, kita lanjut lagi ya. Yang ramai belakangan ini di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Prof Mahfud, kalaupun mengikuti, kira-kira apa yang Anda simpulkan atau lihat dari peristiwa ini? Itu lagi betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Kalau saya katakan hukum kita selalu dimain-mainkan, saya salah karena kasus hukum di Indonesia itu ada puluhan ribu, ya kan? Ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya itu. Artinya ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Yang dulu lari itu kemana orang gitu? Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut? Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu, salah sebut sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah, ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal yang jahat di pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat
yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih enggak benar. Bukan soal bisnis, ini kejahatan. Pernyataan Prof. Mahfud ini diimpikan publik, Pak. Karena kasus Vina ini begitu banyak yang masuk komentar, mencari Bapak di media sosial, mana Prof. Mahfud dulu ketika Menko Polhukamnya Mahfud MD, kasus-kasus seperti Sambo itu bicara dan tegas. Nah, mereka mengharapkan seperti itu, Pak. Tidak ada yang berani bicara sekarang. Iya. Ya, dan saya ya sekarang bicara hal-hal seperti itu ya di luar soal pemilihan kayak itu tuh sudah malas saya itu rekayasa politik. Tapi kasus-kasus seperti inilah yang saya katakan saya akan bicara terus terang. Itu gunanya podcast Gitu. kita, Pak. Karena tidak ada kaitan dengan kepentingan saya ini. Ini kepentingan hukum. Kalau saya bicara soal pilpres soal apa orang kan, wah itu kan suaranya orang yang kalah. Betul. Makanya saya sudah pilpres sudah selesai, silakan atur bagi yang menang. Tapi soal-soal begini ini kita semua harus tetap vokal. Benar setuju dengan Bapak ini. Ayo Pak, semangat Pak. Kalau menurut saya, Ibtu Rudiana sebagai Kapolsek Kok kayak wajahnya agak tertekan ya guys? sudah pas, karena sudah dilakukan penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi dia sebagai orang tua harus menghormati kepolisian. Apakah yang ditetapkan polisi itu benar apa salah itu? Menghormatinya, salah satu itu dia wajib menghormatinya guys. Wow, ya ini wajah-wajah kayak orang-orang tertekan guys. Ini kenapa ya dengan orang ini guys? Yang Kamarudin ya, Kamarudin kenapa ya tiba-tiba seperti ini guys? Apakah menerima suap ya? Mungkin kalian tahu, mungkin ada rekeningnya harus dicek dulu nih sebelum ngomong kayak gini ya. Waduh, nakal nih Pak Rudi sama ini jangannya Pak Rudi transfer uang ke Kamarudin. Aduh, Bapak, aku kira dia bakal membantu Peggy Tata. Wow, dia itu sekokolan dengan Rasman guys. Satu geng dengan Rasman. Jadi nggak mungkin bela Peggy Setiawan guys, atau 7 pidana yang lain ya, termasuk Saka Tata. Andai saya jadi propam. Kalian suka ini sama supaya Bapak ini. tidak terlalu tegang ya. Pertama, ini meriksa Pak Rudiana. Pertama dari laporan polisi. Itu bukti tertulis yang tidak bisa dibantah. Yang membuat laporan polisi itu betul tidak Rudiana. Kalau betul bunyi laporan polisinya apa? Itu dulu. Kalau bunyinya misalnya anak saya meninggal mati tidak wajar, diduga dibunuh orang. Ada nggak dia mencantumkan orang yang dicurigai? Oke. Kalau tidak ada, berarti ini kan baru dilihat nanti surat perintah penangkapan terhadap 8 terpidana. Nah, surat perintah penangkapannya kapan keluarnya? Kemudian setelah itu siapa yang memeriksa 8 terpidana ini? Siapa juga yang menangkap 8 ini? Iya. Makanya surat perintah penangkapan kan. Kalau misalnya Pak Rudiana yang nangkap, tidak ada surat perintah penangkapan, itu urusannya propam. Tetapi kalau misalnya memang surat perintah penangkapannya ada dan yang diperintahkan Pak Rudiana, ini juga urusan propam juga. Kepada siapa? Kepada Kasat Sersenya. Masa Kasat Serse merintahkan yang bukan itu? Ya, ranahnya beda ya. Nah, terus sampailah kepada pemeriksaan para tersangka. Kan ada berita acaranya. Pada hari ini saya nyebut nama saya sebagai pemeriksa. Di situ pada hari ini saya Rudiana atau bagaimana. Nah, dari sana akan kelihatan sejauh mana salahnya. Kemudian yang perlu diperiksa mendalam adalah karena alur cerita perkara ini mirip alur cerita daripada kesaksian Aib. Mirip. Nah, sangat bertentangan dengan mandor. Satu mengatakan hujan, satu mengatakan tidak hujan. Nah, sekarang yang perlu diperdalami Aib ini. Nah, Aib ini bercerita pada Rudiana apa? Jangan-jangan di sini ya Rudiana terpengaruh pemikiran Aib. Nah, kalau terpengaruh pemikiran Aib, ternyata Aib ini bertentangan dengan si mandor, pasti ada yang bohong satu ini kan. Tidak mungkin dua-duanya Tapi yang benar. satu dihadirkan di persidangan, yang satu tidak dihadirkan, Pak. Jadi mana yang dipegang sebenarnya? Ini harus dicari dulu mana yang benar apa yang tidak. Nah, kan sudah berbeda ini kan. Kalau ternyata yang benar mandor, si Aib ini bohong, maka kesaksian palsu dari Aib. Kemudian ini dapat juga berakibat terhadap 8 terhukum. Nah, berdampak ya? Ya, berdampak. Berdampak apa? Sebagaimana Pak Arianto katakan tadi, ibarat tim bola. Ini referee-nya atau wasitnya terpengaruh ini. Tidak ada terpengaruh apa namanya? Permainan game baru itu VAR tadi. Tidak
bukan keadaan yang sebenarnya. Ini panjang, ini tugasnya daripada Baik. advokat-advokat para terhukum. Terpidana. Nah sekarang untuk yang tersangka, yang tersangka tadi Egy juga Setiawan. gitu. Insya Allah ini kan kalau memang itu hanya berdasarkan saksi, saksi ini bertentangan semua, tidak didukung oleh Bukti kuat. bukti kuat yang namanya scientific tadi, mau tak mau ini harus dikeluarkan. Anda mendorong ini. Bukan mendorong, undang-undang yang mendorong. Kalau aku kepala kekuatan petani durian ini, yang dorong kan undang-undang, perintah Iya, iya. undang-undang. Kalau tidak cukup bukti harus dikeluarkan dan dihentikan penyidikannya. Itu lebih baik Keyakinan Anda bagaimana? penahanan ya. Kalau saya jadi jadi Jawa Barat selaku penyidik, misalnya saya di Reskrim Jawa Barat, Kadit Sirop Jawa Barat, daripada ini di SP3 duluan, saya tangguhkan dulu. Penahanan. Iya, Oke. Status masih tersangka. tanpa dimohon ya nggak dihentikan masih kan. Iya. Tetapi setelah sekian lama dia tidak ketemu ininya ya hentikan. Oke. Dan itu dihentikan itu prestasi loh. Ya. Kenapa? Definisi penyidikan Bukan yang memalukan itu malah. Ya? bukan, ini prestasi. Kalau ini nilainya misalnya jalur prestasi ini lebih tinggi jalur prestasi ini. Oke. Lihat aja kalau mau masuk SMA kan, jalur prestasi yang nilainya A1 semua kan. Iya, iya, iya. Kalau ini kan jalur paksa. Ya. Di pra-peradilan ini jalur Prestasi paksa. karena tuntutan publik juga begitu ya. Ya tidak, tuntutan undang-undang. Oh, tuntutan, oke, baik. Tapi mendengarnya karena publik. Oke. Baik, Pak Arianto. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat video-video ini guys? Aku suka banget sama bapak ini ya, karena kelihatan wajah-wajah jujur guys menurut aku ya, daripada Kamarudin yang kelihatan gelisah, kayak kelihatan tekanan guys, ada tekanan gitu guys. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kelvin supaya kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kasusnya Vina ini guys. Mungkin kalau kalian pengen bahas kasus yang lain, kalian boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.